Kalian semua bisa masuk neraka. Dengan suara gemuruh, Jian Wushuang tiba-tiba melintas melewati keenam pembunuh bertopeng emas itu seperti hantu. Sebelum keenam pembunuh bertopeng emas termasuk Dark Blader, pemimpin mereka, bisa memberikan tanggapan, tenggorokan mereka terasa tersengat dan kemudian suara dan nafas mereka pun menghilang. Saat Jian Wushuang menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa, dia hampir menghajar pembunuh bertopeng ungu itu sampai mati. Membunuh para pembunuh bertopeng emas itu sangat mudah baginya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap jubah hitamnya. Kemudian dia mengejar Jian Wushuang. Mengenai hilangnya para pembunuh bertopeng emas itu tidak penting baginya. Setelah membunuh keenam pembunuh bertopeng emas itu, Jian Wushuang melarikan diri ke dalam hutan. Namun Lin Yun muncul di atas hutan, berdiri di udara. Yang satu berdiri di udara sementara yang lain melarikan diri melalui hutan dengan tergesa-gesa, memanfaatkan pepohonan untuk menyembunyikan kehadirannya. Kedua aura mengerikan itu bergerak menjauh. Di dekat danau bulan yang tenang, banyak prajurit di alam inti emas menyaksikan apa yang sedang terjadi. Peristiwa yang baru saja mereka saksikan telah menimbulkan gelombang besar di hati mereka. Apa yang baru saja mereka lihat? Sebanyak 10 pembunuh bertopeng emas datang untuk membunuh pendekar pedang, tetapi semuanya terbunuh. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa hidup. Kemudian seorang pembunuh bertopeng ungu muncul dan bertarung melawan Jian Wushuang secara langsung, tetapi hasilnya dia kalah dan kini tergeletak di lubang besar di tanah. Masih belum jelas apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apa yang menyebabkan daratan dalam radius beberapa ratus meter menjadi kering, menjadi coklat, dan kehilangan vitalitasnya dengan mudah. Kemudian, pembunuh bertopeng ungu kedua muncul, Lin Yun, yang sebenarnya adalah gubernur Blizzard City. Seperti bom, adegan-adegan ini meledak dalam pikiran para pejuang ini, membuat mereka tenggelam dalam pikiran. Tidak mungkin, sungguh menakjubkan, setiap adegan sungguh luar biasa menakjubkan. Bahkan sekarang, Lin Yun masih mengejar pendekar pedang. Cepatlah, ayo kita ikuti mereka, cepat dan ikuti. Mari kita lihat apakah pendekar pedang bisa lolos. Haha. Sungguh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih seru daripada pertempuran dengan Xiao Mang. Cepatlah agar kita bisa pergi. Sejumlah besar prajurit tiba-tiba menyerbu keluar, mengejar Jian Wushuang dan Lin Yun seolah-olah mereka adalah arus pasang surut. Wushuang, tolong lari lebih cepat dan kabur. Tolong, Suro berdoa dan mengepalkan tangannya yang indah saat dia bergegas ke garis depan. Di hutan, wuih. Bayangan tombak yang mengerikan membombardir Jian Wushuang seperti petir, saat dia menggeser tubuhnya begitu cepat sehingga tombak-tombak itu menghantam pohon tempat dia berdiri. Kekuatan serangan yang luar biasa menyebabkan pohon besar itu, bersama dengan pohon-pohon lain di sekitarnya, hancur berkeping-keping. Wajahnya merah, dan urat-uratnya menonjol di bawah kulitnya, tetapi keinginan kuat untuk bertahan hidup masih terlihat di mata Jian Wushuang. Aku masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Masih ada kesempatan. Sambil mengangkat kepalanya, Jian Wushuang menatap tajam ke arah gunung megah yang tak jauh dari sana, di baliknya terdapat abis. Tempat itu dikenal sebagai area paling berbahaya di jajaran pegunungan Endless. Abis mungkin merupakan jalan buntu bagi orang lain, tetapi baginya itu adalah kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Jian Wushuang meraung gila di dalam hatinya, tahan, tahan. Setelah dia berhenti menggunakan Soul Devouring Secret Skill, auranya menurun. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan yang luar biasa dari penggunaan skill tersebut mulai terlihat. Dia merasakan seperti organ-organ dalamnya terbakar disertai penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakitnya terlalu kuat dan tajam untuk ditanggung orang biasa, bahkan bagi para ahli alam kekosongan Yin Yang, yang sangat menakutkan. Sambil mengatupkan gigi dan tangannya, Jian Wushuang fokus untuk menjaga dirinya tetap sadar. Kuku-kukunya sudah menancap ke dagingnya saat ia menggunakan sisa tenaganya untuk terhuyung-huyung menuju abis. Dia akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Majestic, di depan abis yang terletak di antara kedua gunung tersebut. Baru setelah dia tiba dia berhenti bergerak. Suara mendesing, tapi Lin Yun juga datang, menatap Jian Wushuang dengan matanya yang dingin. Ada juga banyak prajurit yang mengikutinya, semuanya memusatkan perhatian pada Jian Wushuang. Mereka semua memasang ekspresi rumit yang tampaknya mengekspresikan keluh kesah, rasa kasihan, dan belas kasihan mereka di atas segalanya.
Semua orang menyadari bahwa Jian Wushuang telah terpojok. Di belakangnya adalah abis, yang dapat membuat siapapun takut. Di depannya berdiri Lin Yun, seorang ahli legendaris di alam kekosongan Yin Yang. Dia tidak mempunyai kesempatan lagi. 10 pembunuh bertopeng emas bersama dengan 2 pembunuh bertopeng ungu membentuk kelompok ini, yang cukup untuk membunuh seorang ahli alam kekosongan Yin Yang. Sebagai seorang anak di alam inti emas awal, kau seharusnya bangga mati di tangan menara bulu darah kami, kata Lin Yun sambil menatap Jian Wushuang dengan matanya yang dingin. Yang tersisa adalah kau harus menerima kematianmu dengan patuh. Lin Yun mendekati Jian Wushuang saat dia berbicara. Jian Wushuang merasakan sesuatu mengalir deras ke tenggorokannya, lalu dia batuk seteguk darah. Setelah menyeka darah dari mulutnya, dia menatap Lin Yun, yang sedang mendekatinya. Bibirnya dipenuhi dengan senyum aneh. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku sendiri? Hahaha. Jian Wushuang tertawa terbahak-bahak, hampir histeris. Hidupku dapat direnggut oleh surga, bumi, atau siapapun. Tapi orang-orang dari Menara Bulu Darah, hanya kalian yang tidak akan pernah diizinkan membunuhku. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang melirik ke arah semua orang yang hadir. Kemudian dia melangkah mundur, bergegas menuju abis, dan melompat masuk. Dalam sekejap, Jian Wushuang diliputi oleh angin dingin dari abis. Namun, dia meraung, penuh dengan tekad yang kuat, menggeram ke langit dan bumi. Sekalipun seekor naga muncul dari lautan biru, aku tidak akan punya perasaan baik pada Wu Tai. Hari saat aku kembali adalah hari saat semua iblismu mati. Jika aku bisa selamat dari ini, aku pasti akan menjungkir balikkan menara bulu darah saat aku kembali. Teriakannya meraung, beresonansi dengan abis sedemikian rupa sehingga bergema melalui langit tak berujung, meninggalkan gema yang abadi. Bahkan langit pun berguncang. Itu beresonansi dengan tanah. Seluruh langit dan bumi terguncang. Sejumlah prajurit berkumpul di dekat abis. Mereka pucat saat ini karena mereka terus-menerus mendengar gema kata-kata Jian Wushuang di benak mereka. Hari saat aku kembali adalah hari saat semua iblismu mati. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas dan terdiam. Apakah dia benar-benar akan kembali? Salah satu prajurit bergumam. Ada seorang lelaki tua kekar berdiri di sampingnya yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia meninggal, maka semuanya akan berakhir di sini. Namun, jika suatu hari dia benar-benar kembali, aku khawatir menara bulu darah akan berakhir. Sunyi, seluruh jurang penuh keheningan yang mematikan. Lin Yun melangkah maju dan perlahan berjalan menuju jurang. Menatap jurang yang dalam, tatapannya dingin. Abis ya, jatuh ke abis adalah jebakan maut, bahkan untukku, apalagi untukmu. Kau ingin bertahan hidup, dan kembali. Betapa bodoh dan naifnya. Lin Yun mendengus, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jian Wushuang. Lin Yun, sebuah suara dingin tiba-tiba berbicara. Lin Yu dipenuhi keraguan. Ia berbalik dan melihat aura mengerikan terpancar dari gadis berjubah hitam, Su Rou. Matanya yang cantik dan mempesona membeku pada saat itu. Beritahukan pada tuanmu, kata Su Rou dingin, dengan suara sedikit gemetar, mulai hari ini, menara bulu darah tidak akan tenang. Ekspresi Lin Yun menjadi gelap. Siapapun yang mengatakan hal itu pasti langsung dibunuh oleh Lin Yun, tapi ini adalah Su Rou. Blood Feather Tower merupakan kelompok yang kuat, tetapi itu hanya terjadi di dinasti Tianzong. Ada dunia yang luas di luar dinasti Tianzong, di mana terdapat banyak kekuatan yang lebih kuat daripada Blood Feather Tower. Setelah melihat aura istimewa yang terpancar darinya, dia memiliki sedikit dugaan tentang siapa dia. Karena itu, dia tidak berani membunuhnya. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja dikatakannya. Su Rou memang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Namun, latar belakang menara bulu darah tidak sesederhana itu, bukan? Saya akan menunggu dan melihat, kata Lin Yun. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Setelah Lin Yun pergi, area di sekitar abis menjadi gempar. Keesokan harinya, berita tentang 2 pertempuran puncak di Quiet Moon Lake dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Tianzong bagaikan badai. Orang-orang di dinasti Tianzong terkejut. Arena gladiator, kamar dagang teratas di dinasti Tianzong, telah menyusun kronik milenium sejak lama. Kronik ini mencatat setiap peristiwa penting yang terjadi di dinasti Tianzong selama hampir 1000 tahun. Pada hari itu, satu peristiwa lagi tercatat dalam Millennium Chronicle. Dekat Quiet Moon Lake, 2 pertempuran puncak terjadi.
Ia tidak hanya mencatat pertempuran Blackwater Lotus secara rinci, tetapi juga pertarungan yang terjadi malam itu. Fokus kedua pertempuran itu adalah satu orang pendekar pedang. Dalam Millennium Chronicle, beginilah yang ditulis tentang pendekar pedang. Pendekar pedang, seorang pendekar dari alam inti emas awal dan seorang jenius luar biasa yang menguasai 3 esensi pedang ke tingkat yang sangat tinggi pada saat yang bersamaan. Dalam pertempuran memperebutkan teratai air hitam, ia bertarung dengan Xiao Mang, yang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar naga bumi. Akhirnya, Xiao Mang dikalahkan. Malam itu, 10 pembunuh bertopeng emas dan 2 pembunuh bertopeng ungu melancarkan upaya pembunuhan secepat kilat. Pada akhirnya, ke-10 pembunuh Gold Core tewas. Tangan kanan seorang pembunuh bertopeng ungu patah, berada di antara hidup dan mati. Pembunuh bertopeng ungu lainnya, Lin Yun, mengejar untuk membunuh Swordsman. Pada saat itu, Swordsman tidak punya pilihan selain melompat ke abyss. Seorang jenius telah jatuh. Sayangnya, dalam Millennium Chronicle of the Gladiator Arena, Jian Wushuang sangat dipuji sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Namun sayangnya, ia terpaksa melompat ke abyss. Menurut pendapat semua orang, jatuh ke abyss berarti kematian. Sejumlah besar prajurit dinasti Tianzong merasa menyesal atas hal itu. Pada saat yang sama, apa yang dikatakan Jian Wushuang ketika dia melompat ke abyss juga menyebar ke seluruh dinasti Tianzong. Hari saat aku kembali adalah hari saat semua iblismu mati. Banyak orang terkejut mendengar kata-katanya dan merasa kasihan padanya. Beberapa pemuda yang berambisi sangat bersemangat saat mendengar hal itu. Mereka bahkan berharap suatu hari Jian Wushuang akan kembali dengan pedangnya dan membunuh semua orang jahat. Di Istana Naga, ledakan, aura mengerikan membubung, sementara di saat bersamaan aliran deras niat membunuh terpancar keluar. Palace Master White, seorang wanita cantik berpakaian putih, berdiri di udara di atas Istana Naga. Matanya menyala karena amarah. Semua kepala kuil Istana Naga keluar. Suara keras itu bergema, menggemparkan seluruh Istana Naga. Wus, 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 wus. Sosok-sosok dengan cepat muncul dari semua sudut Istana Naga. Mereka semua menggunakan Void Walk dan dengan cepat berkumpul di samping Palace Master White. Begitu para Master Kuil Istana Naga tiba dan melihat Master Istana Putih memancarkan niat membunuh yang kuat dari matanya, mereka pun menggigil. Kakak Putih, apa yang terjadi? Tanya kepala Istana Hitam yang juga datang menemuinya. Saya baru saja mendengar berita bahwa pendekar pedang meninggal, kata kepala Istana Putih dengan dingin. Apa, pendekar pedang? Orang kecil itu. Tiba-tiba, terjadi perbincangan sengit di sekelilingnya. Para Master Kuil tampak tidak baik-baik saja. Pendekar pedang, seorang jenius yang tak tertandingi. Semua Master Kuil terkejut dengan bakat dan potensi besar Jian Wushuang ketika dia melewati level ke-11 gerbang naga belum lama ini. Master Istana Hitam bahkan dengan berani menegaskan bahwa bakat Jian Wushuang tidak kalah dari Crazy Knife, yang merupakan yang terkuat di daftar naga surgawi selama beberapa dekade. Tidak perlu dijelaskan betapa pentingnya hal ini. Istana Naga sangat menghargai seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan beberapa hari yang lalu, kedua kepala istana dan kepala kuil lainnya dengan hati-hati membahas cara mengolah pendekar pedang di masa depan ketika mereka membahas urusan resmi. Tetapi sekarang, sebelum mereka dapat mengolahnya sesuai rencana, mereka mendengar bahwa pendekar pedang telah meninggal. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana bisa orang-orang yang membunuh pendekar pedang berasal dari Menara Bulu Darah? Kepala Istana Putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Menara Bulu Darah, apakah itu mereka? Sialan, mereka berani membunuh murid-murid kita. Para kepala kuil tidak dapat menahan amarahnya. Baik Istana Naga Emas maupun Menara Bulu Darah merupakan kekuatan yang kuat di dinasti Tianzong. Inti dari Istana Naga Emas adalah Istana Naga. Biasanya mereka tidak saling mengganggu, dan Menara Bulu Darah tidak pernah dengan sengaja membunuh murid Istana Naga sebelumnya. Tapi kali ini mereka berhasil. Bukan hanya murid biasa dari Istana Naga, mereka membunuh jenius paling berbakat dan luar biasa dari murid-murid tahun ini. Seorang jenius tak tertandingi yang mereka semua memiliki harapan tinggi padanya. Membunuh murid-murid Istana Naga adalah provokasi langsung terhadap Istana Naga. Pendekar pedang, jenius terkuat di Istana Naga tahun ini, dengan peluang menjadi seseorang sekuat Crazy Knife, atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Namun, Menara Bulu Darah membunuhnya. Seorang jenius luar biasa telah tiada.
Wajah ketua istana White dingin dan niat membunuh yang terpancar darinya hampir cukup tajam untuk digunakan sebagai senjata. Kepala Istana Putih adalah orang yang memiliki harapan tertinggi untuk Jian Wushuang. Bahkan sebelum dia melewati tingkat ke-11 gerbang naga, dia bahkan mencari Jian Wushuang secara langsung ketika dia pikir dia sedang menuju jalan yang salah. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Jian Wushuang benar, dia sangat terkejut dan bahagia untuknya. Dan dia juga sangat sedih ketika mendengar Jian Wushuang meninggal. Sepertinya Istana Naga kita sudah terlalu lama tidak menonjolkan diri, kata kepala kuil Yao dari kuil api, yang tatapannya menakutkan. Seorang jenius luar biasa dari Istana Naga terbunuh. Kita akan menjadi bahan tertawaan di dinasti Tianzong jika kita berpura-pura tidak tahu. Tidak ada yang perlu dikatakan, kita harus membalas dendam. Ya, kita harus membalas dendam dan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Tak lama kemudian, Palace Master White memimpin banyak ahli dari Dragon Palace dan mengambil tindakan. Di seluruh dinasti Tianzong, terjadilah balas dendam berdarah terhadap Blood Feather Tower. Setelah menerima pesan bahwa Jian Wushuang telah meninggal dunia, para pemimpin senior Istana Naga dan teman-temannya sangat marah. Di sebuah ruangan di rumah besar tempat Jian Wushuang tinggal, Dong, Wang Yuan memukul meja dan ledakan kekuatan spiritualnya langsung menghancurkan meja tersebut. Pada saat yang sama, gelombang udara dengan cepat menyapu sekeliling. Kakak ketiga, bagaimana dia bisa meninggal? Tubuh gemuk Wang Yuan sedikit gemetar. Dengan amarah di matanya, wajahnya yang tampak lucu telah berubah menjadi mengerikan. Dan Jiu, Wang Yuan tiba-tiba berteriak. Wus, sosok ungu muncul di ruangan itu dan berdiri di depan Wang Yuan dengan hormat. Jelaslah bahwa pria berbaju ungu ini bukan berasal dari Istana Naga. Akan tetapi, dia telah tinggal di Istana Naga selama ini dan para ahli Istana Naga tidak mengetahuinya. Tuan Muda, sosok ungu, dan Jiu, memanggil. Aku ingin membuat organisasi pembunuh bayaran teratas dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah, menghilang sepenuhnya. Apakah ada masalah dengan itu? Wang Yuan menatap Dan Jiu dengan dingin. Menara Bulu Darah, Dan Jiu sedikit mengernyit. Tuan Muda, dinasti Tianzong berada di luar kendali kita. Aku tidak peduli tentang ini. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Wang Yuan berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Dan Jiu mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku katakan. Wang Yuan berteriak dengan marah lagi. Ya, Dan Jiu segera pergi. Menara Bulu Darah, kakak ketigaku. Wang Yuan menggenggam tangannya, tetapi sesaat kemudian dia terdiam. Di ruang bawah tanah istana anak perusahaan naga emas di Provinsi Tianan. Kakak ketiga meninggal, dia melompat ke abyss karena menara bulu darah mengejarnya. Mengenakan jubah merah darah dan membawa pedang merah darah, Yang Zaixuan menjadi sangat marah setelah menerima berita itu sehingga niat membunuhnya langsung meledak dan membumbung tinggi ke langit. Berikan padaku semua informasi yang kau miliki tentang menara bulu darah. Teriak Yang Zaixuan. Ya, orang yang bertanggung jawab atas istana anak naga emas ini segera menerima perintah. Menara bulu darah, ada cahaya dingin yang luar biasa di matanya. Mulai sekarang, hanya ada satu tujuan untuk peningkatanku. Untuk membunuh semua pembunuh di menara bulu darah. Di ruang rahasia, gadis berjubah hitam, Surou, menatap dingin ke arah kertas emas yang ada di tangannya. Kertas itu sedang dibakar menggunakan kekuatan spiritual. Setelah kertas itu terbakar habis, sosok yang tidak jelas muncul di depan Surou. Guru, suara Surou kecil dan kagum. Rou kecil, apa yang terjadi? Sosok tersembunyi itu berkata dengan lembut. Tuan, salah satu kakak laki-lakiku meninggal, kata Surou. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Tanya sosok tersembunyi itu. Surou tidak membuang waktu, langsung menceritakan apa yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara, jadi kau ingin membalas dendam padanya, kan? Tanya sosok tak dikenal itu. Ya, Surou mengangguk sedikit. Dulu kau lembut, tapi sekarang kau dikelilingi oleh niat membunuh. Jelas sekali kau sangat menghargai saudaramu di dalam hatimu. Sosok tersembunyi itu tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan sekelompok penjaga datang dan mendengarkanmu. Mulai sekarang mereka akan tinggal bersamamu untuk melindungimu. Saya sangat menghargainya, kata Surou penuh rasa terima kasih. Sosok tak dikenal itu tersenyum, lalu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang.
Pembalasan dendam Istana Naga terhadap Menara Bulu Darah dimulai dengan cepat dan sigap, tak menyisakan ruang bernapas. Saat Menara Bulu Darah dengan panik menangkis serangan Istana Naga, mereka menemukan bahwa ada dua kekuatan yang lebih mengerikan, selain Istana Naga, yang juga melancarkan serangan terhadap mereka. Untuk sementara waktu, organisasi pembunuh bayaran teratas dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah, berada di ujung tanduk. Dan semua ini dihasilkan dari satu orang, Jian Wushuang. Seluruh dinasti Tianzong diguncang oleh Jian Wushuang. Namun, pada saat yang sama, di tepi bawah abyss, sebuah platform, yang seluruhnya dilapisi lantai batu biru, dikelilingi oleh beberapa gugusan api. Jian Wushuang terbaring di panggung ini. Meskipun semua organ dalamnya rusak, dan ada beberapa patah tulang, dia masih memiliki jejak kehidupan. Kesadarannya telah lama kabur, dan dalam ketidakjelasan ini, dia samar-samar mendengar suara-suara di dekatnya. Alam inti emas awal, dengan alam seperti itu, dia berani memasuki tanah leluhur. Itu jelas suara seorang wanita. Kakak, apa kau tidak sadar kalau penampilan anak kecil ini sangat mirip dengan yang datang ke sini beberapa tahun yang lalu? Suara lain terdengar, tapi itu suara serak seorang pria. Maksudmu Jian Nantian? Saat masuk ke sini, Jian Nantian sudah mencapai puncak alam inti emas luar biasa dan memiliki indera pedang yang luar biasa. Dia juga lulus ujian pertama secara langsung, yang jauh lebih baik daripada orang ini. Si kecil ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk ujian pertama dari 3 ujian di tanah leluhur. Jika bukan karena jiwa pedang yang sepenuhnya terbangun di dalam dirinya, aku benar-benar ingin mengusirnya sekarang dan membiarkannya berjuang sendiri. Kata wanita itu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya pria itu. Berikan dia pil pemulihan jantung dan kemudian bawa dia ke makam pedang. Kurung dia di sana selama 2 tahun. Hidup atau mati, terserah dia, kata wanita itu. Ya, kata pria itu. Kemudian, Jian Wushuang menyadari bahwa seseorang datang kepadanya dan mengangkatnya. Dengan tekanan ini dan benturan tulang-tulangnya, tiba-tiba rasa sakit yang hebat membuatnya jatuh koma sepenuhnya. Sudah 3 hari sejak Jian Wushuang sadar kembali. Di ruang terbuka yang luas dan sunyi, Jian Wushuang berbaring santai di tanah. Dia membuka matanya perlahan, tetapi kekosongan yang dilihatnya gelap, tanpa cahaya. Dia perlahan mengangkat jari-jarinya, lalu mencubit pipinya sendiri dengan keras. Seketika itu juga, pipinya terasa nyaris seperti terbakar. Rasa sakitnya nyata. Sepertinya aku belum mati. Jian Wushuang tersenyum cerah. Dia tahu itu. Jurang itu adalah perangkap kematian bagi orang lain, tetapi belum tentu baginya. Ketika dia menyelesaikan peningkatannya di Pegunungan Endless, dia merasakan panggilan aneh dan datang ke abyss. Saat itu, dia penasaran dengan abyss, dan dia bahkan menebak bahwa abyss adalah tanah leluhur yang disebutkan bibinya sebelumnya. Dialog antara kedua orang yang didengarnya selama kebingungannya telah membuktikannya. Di bawah jurang itu memang ada tanah leluhur. Tanah leluhur akan mengecualikan semua orang luar, namun tidak akan mengecualikannya karena dia telah membangkitkan jiwa pedang dan memiliki pedang pembunuh 3 kali. Wah, aneh, tubuhku. Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya sedikit, tetapi dia merasa aneh. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan jurus rahasia pemakan jiwa, dan dia tahu efek sampingnya. Belum lagi kali ini dia menggunakannya saat terluka parah. Itu akan lebih membahayakan dirinya dan akan membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari untuk pulih. Namun kini, luka-luka yang dideritanya sudah hampir pulih setelah 3 hari komanya. Apakah ini efek dari pil pemulihan jantung itu? Jian Wushuang berpikir dalam hati. Dia juga mendengar dalam percakapan samar-samar, bahwa wanita itu menyuruhnya minum pil pemulihan jantung. Setelah mengetahui segalanya, Jian Wushuang dengan kuat menahan rasa sakit yang tersisa dan berdiri, mengamati sekelilingnya. Apa ini? Setelah melihat sekelilingnya, Jian Wushuang tertegun. Ada beberapa prasasti batu yang sudah lapuk berdiri di tanah kosong yang tak berbatas. Namun, sekilas, banyak bekas luka pedang yang tebal terlihat di tanah. Ya, itu bekas luka pedang. Mereka sengaja ditinggalkan oleh para ahli prinsip pedang. Bertitik tebal, ribuan bekas luka pedang. Jian Wushuang melirik tanda pedang di sampingnya secara acak. Namun, dengan pandangan ini, dia langsung tertarik padanya. Pedang itu sangat ganas dan cepat, mengandung esensi pedang api mengamuk yang kuat, membuat Jian Wushuang merasa terkejut.
Sangat kuat. Orang yang meninggalkan bekas luka pedang ini memiliki pemahaman yang kuat dan mengerikan tentang esensi pedang api yang mengamuk. Pemilik bekas luka pedang ini pasti dapat melewati level ke-13 gerbang naga, kata Jian Wushuang dengan heran. Dia juga menguasai esensi pedang api yang mengamuk. Jadi ketika melihat bekas luka pedang ini, yang berisi esensi pedang api yang mengamuk, dia dapat menyimpulkan betapa kuatnya ahli yang meninggalkan bekas luka pedang itu. Jian Wushuang menoleh untuk melihat bekas luka pedang lain di sampingnya. Bumi, semuanya tertampung dalam satu goresan. Esensi pedang bumi ini sungguh luar biasa. Jian Wushuang benar-benar tercengang lagi. Esensi pedang api yang mengamuk dan esensi pedang bumi terkandung dalam dua bekas luka pedang yang ternyata sangat kuat. Tetapi kedua bekas luka pedang ini adalah yang paling umum dan tidak mencolok di antara ribuan bekas luka pedang di ruang terbuka ini. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan tanpa sadar melihat lagi ke arah prasasti batu yang ada di depannya. Di tanah tandus itu, berdiri 6 loh batu yang sudah lapuk. Setiap loh batu itu memiliki bekas pedang yang besar dan jelas di bagian tengahnya. Akan tetapi, ke-6 bekas pedang itu jauh lebih kuat daripada bekas pedang lainnya yang ada di tanah tandus itu. Jian Wushuang segera melihat bekas pedang di salah satu prasasti batu yang sudah lapuk. Ini, Jian Wushuang terkejut melihat prasasti batu di depannya. Itu cukup umum dan bobrok. Di tengah-tengah prasasti batu itu terdapat bekas pedang besar yang panjangnya mencapai 3 meter. Terlalu, Jian Wushuang melihat bekas luka pedang besar yang terpotong melintang di tengah lempengan batu. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa dahulu kala, seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa memotongnya secara acak dengan pedangnya yang terhunus dari sarungnya. Bekas luka pedang tertinggal di batu, tetapi prasasti batu itu masih utuh. Betapa hebatnya, kekuatan yang dikuasainya, esensi pedang bumi. Bekas luka pedang ini sebenarnya mengandung semua yang dapat kubayangkan tentang esensi pedang bumi. Misterius, mendalam, luas dan tak terbatas, bahkan inklusif. Semuanya tercakup di dalamnya, esensi pedang gale, sobekan, tusukan, dan kabut. Semuanya juga ada di dalamnya. Esensi pedang api yang mengamuk. Esensi pedang tetesan air. Jian Wushuang benar-benar terkejut. Dalam pandangannya, pedang ini sepenuhnya mengandung semua misteri dari keempat esensi pedang. Yang lebih penting, keempat esensi pedang itu tergabung dengan sempurna. 4 esensi pedang, berpadu sempurna. Jian Wushuang benar-benar terobsesi. Sungguh menakjubkan. Ilmu pedang seperti itu berada di luar imajinasinya. Dalam obsesinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya dan berlatih ilmu pedang secara spontan. Pikiran dan kesadarannya semakin terbenam dalam bekas luka pedang itu. Berhenti, hentikan. Jian Wushuang tiba-tiba berteriak. Sementara itu, baru setelah Jian Wushuang menggigit bibirnya dan mulai berdarah, dia mampu melepaskan diri dari obsesinya. Betapa berbahayanya, betapa berbahayanya. Jian Wushuang membungkukkan pinggangnya dan meletakkan tangannya di lututnya, napasnya terengah-engah. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Aku hampir tersihir. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, menatap prasasti batu tepat di depannya lagi. Namun, dia tidak berani merenungkan bekas luka pedang itu tanpa berpikir lagi. Terlalu kuat, beberapa bekas luka pedang pada prasasti batu itu terlalu dalam dan kurang ajar. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk merenungkannya dengan pemahamannya saat ini tentang esensi pedang. Jika ia bermeditasi dengan paksa seperti itu, ia akan benar-benar tersihir dan tersesat di dalamnya. Akhirnya, ia akan kehilangan esensi pedangnya serta niatnya yang sebenarnya. Itu gila, esensi pedang pada prasasti batu itu terlalu misterius dan menakutkan. Jika aku bermeditasi sekarang, itu sama saja dengan membunuh diriku sendiri. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Kemudian, setelah beberapa saat, dia pulih sepenuhnya dari situasi yang hampir gila itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memeriksa area itu lagi. Ini adalah makam pedang. Jian Wushuang dipenuhi dengan keheranan dari lubuk hatinya. Sungguh menakjubkan, ribuan bekas luka pedang, masing-masing ditinggalkan oleh seorang ahli prinsip pedang sejati. Pemahaman terhadap esensi pedang yang terkandung dalam setiap bekas pedang sangatlah mendalam. Setiap bekas luka pedang cukup dalam hingga membuatnya asyik mempelajarinya dalam waktu lama. Setelah terkejut, Jian Wushuang merasakan ledakan kegembiraan. Esensi pedang ini mengandung esensi pedang tetesan air.
Ini berisi esensi pedang api dan tanah yang mengamuk. Ini menggabungkan kedua esensi pedang ini dengan sempurna. Bekas luka pedang ini, sewenang-wenang dan ganas. Esensi pedang macam apa yang terkandung di dalamnya? Rasanya tidak seperti tanah, api, air, atau angin. Tapi bukankah kekuatannya tampak lebih kuat? Jian Wushuang berdiri di samping esensi pedang ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pedang pembunuh 3 miliknya dan berlatih sesekali, tenggelam dalam pedang itu. Dalam pandangan Jian Wushuang, bekas luka pedang di depannya bahkan lebih berharga daripada 3 tempat harta karun di Istana Naga. Itu memang tempat yang paling diinginkan bagi para prajurit prinsip pedang untuk berkultivasi. Akan tetapi, saat Jian Wushuang benar-benar terobsesi bermeditasi pada bekas luka pedang tersebut, dua sosok tengah berjalan dalam void walking dan melayang di atas kekosongan luas makam pedang di dekatnya. Dari kedua orang ini, yang seorang sangat cantik, berkulit putih pucat dan berekspresi dingin, sedangkan yang seorang lagi adalah lelaki kekar yang berpenampilan sederhana dan jujur. Orang ini cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan meminum pil pemulihan jantung, kata wanita cantik itu dengan dingin. Nona, meskipun bocah kecil ini berada di alam rendah, bakatnya cukup bagus. Dia telah sepenuhnya membangkitkan jiwa pedang di usia muda. Pria yang jujur dan kekar itu tersenyum. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Kalau memang, suara wanita cantik itu berhenti dan dia tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia menoleh ke pria kekar itu dan berkata, apakah kamu sudah mengatur penjaga makam pedang? Ya, semuanya diatur sesuai perintah Anda, jawab pria kekar itu. Baiklah, kata wanita cantik itu. Dia menganggukkan kepalanya dan menunduk. Orang ini benar-benar menganggap makam pedang ini sebagai kesempatan yang berharga. Namun, dia tidak menyadari bahwa kesempatan itu muncul bersamaan dengan krisis. Sebulan kemudian, saat pengawal pedang muncul, dia akan disiksa. Kuharap dia bisa selamat dari penjaga makam pedang. Sebenarnya, makam pedang itu penuh dengan bahaya, tetapi Jian Wushuang tidak mengetahuinya. Dia tenggelam dalam pemahaman tentang tanda-tanda pedang yang mengandung banyak esensi pedang misterius untuk dijelajahinya. Gerakan ini menggabungkan esensi pedang api mengamuk dan tetesan air dengan sempurna. Meskipun air dan api pada awalnya tidak cocok, mengapa kedua esensi pedang ini dapat dikombinasikan dengan sempurna? Gerakan ini sangat cepat dan tajam. Esensi pedang Gale, kegelapan yang tak berujung. Apa esensi pedang dari tanda pedang ini? Saat memeriksa tanda pedang satu persatu, Jian Wushuang menyadari bahwa esensi pedang dari tanah, angin, api mengamuk, dan tetesan air adalah esensi yang paling umum untuk tanda pedang. Namun, ada juga tanda pedang yang mengandung esensi yang berbeda dari keempat esensi pedang tersebut. Selain bumi, angin kencang, api mengamuk, dan tetesan air, apakah ada esensi pedang lain di dunia ini? Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan hal ini. Mengamati, merenungkan, menyelidiki, dan akhirnya memahaminya secara perlahan. Dalam kondisi seperti itu, ia mulai meningkatkan kecepatannya dalam memahami esensi pedang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Di makam pedang, Jian Wushuang sedang duduk di tanah tandus dengan kaki disilangkan dan ada bekas luka pedang di depannya. Bekas luka pedang yang kuat ini dengan sempurna menggabungkan esensi pedang angin dan api yang mengamuk. Bagaimana cara menggabungkan dua esensi pedang yang berbeda secara sempurna? Jian Wushuang sedang merenungkan. Setelah memahami berbagai macam saripati pedang, tidak hanya mungkin untuk melakukan transisi sempurna di antara semuanya, tetapi juga untuk menggabungkannya. Ketika dua esensi pedang digabungkan, satu tebasan pedang dapat mengandung kedua esensi pedang tersebut sekaligus saling melengkapi. Kekuatan pedang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jian Wushuang telah memahami 4 esensi pedang dan tentu saja berharap untuk menggabungkannya. Tapi saat ini, boom! Seluruh makam pedang berguncang hebat. Tidak jauh dari Void, ada si cantik mutlak berwajah dingin menyaksikan pemandangan ini. Tiba-tiba, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, sebulan sudah habis. Itu penjaga makam pedang, kata seorang lelaki kekar dan cerdik yang berdiri di dekatnya dengan wajah serius. Aku tidak tahu apakah lelaki kecil ini dapat mengalahkan penjaga makam pedang. Kalah, si cantik mutlak terkekeh. Itu adalah penjaga makam pedang yang aku atur sendiri. Dia akan beruntung jika dia mampu bertahan dari serangan mereka. Kalau soal mengalahkan penjaga makam pedang,
kurasa dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Percayalah kepadaku. Jelaslah sang si cantik mutlak sangat percaya diri terhadap pengawal makam pedang. Seluruh makam pedang berguncang hebat. Ada apa? Jian Wushuang berdiri, dengan sedikit kewaspadaan, dan mulai memeriksa area tersebut. Retakan, salah satu bekas luka di tanah makam pedang tiba-tiba retak. Kemudian retakan itu mulai melebar. Setelah itu, sosok raksasa perlahan-lahan keluar dari retakan itu. Ini adalah raksasa batu yang tingginya hampir 2 meter. Tubuh raksasa batu terbuat dari batu, tetapi ia memiliki bentuk yang sama seperti manusia dalam hal tangan, kaki, dan kepala. Namun, tidak ada hidung, mulut, atau telinga di kepala, dan hanya rongga mata yang kosong dengan 2 lampu merah di tempat mata seharusnya berada. Apa ini? Jian Wushuang terkejut. Dia belum pernah melihat makhluk yang seluruhnya terbuat dari batu. Raksasa batu ini memegang pedang raksasa di tangannya, yang juga terbuat dari batu. Meskipun tidak ada ujung pedang, pedang raksasa itu sendiri memiliki kekuatannya sendiri. Setelah raksasa batu muncul, 2 lampu merah di rongga mata yang kosong langsung mengunci Jian Wushuang. Telapak kakinya menendang tanah dan tubuh besar itu bergegas menuju Jian Wushuang. Memegang pedang 3 pembunuh, ekspresi Jian Wushuang menjadi suram. Lihat, penjaga makam pedang sudah mulai bergerak. Si cantik mutlak yang tersembunyi di dalam kehampaan tersenyum tipis dan berkata, berdoalah agar anak kecil itu dapat bertahan setidaknya selama 1 jam setelah penjaga makam pedang mulai menyerang. Jika dia bertahan selama 1 jam, dia akan dapat mempertahankan hidupnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sang si cantik mutlak tiba-tiba tertegun. Pria kekar dan cerdik di dekatnya juga terkejut dan ekspresinya menjadi aneh. Dengan sorot mata dingin, Jian Wushuang langsung mengayunkan pedang pembunuh 3 secara kasar saat penjaga makam pedang menerjang ke arahnya dengan panik. Tubuh pengawal makam pedang itu tertusuk oleh cahaya pedang suram dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian pengawal makam pedang yang kekar itu dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuh besar penjaga makam pedang itu berserakan menjadi serpihan batu. Hanya butuh sesaat bagi penjaga makam pedang untuk dikalahkan. Apa? Si cantik mutlak di atas kehampaan itu terlalu terkejut hingga tak dapat berkata apa-apa. Dia membunuh penjaga makam pedang hanya dengan 1 gerakan. Pria kekar dan cerdik itu juga merasa itu tidak dapat dipercaya. Itulah kekuatannya. Wajah si cantik mutlak tampak dingin. Kekuatannya sangat tinggi. Dia jelas baru saja mencapai alam inti emas. Namun, kekuatannya setidaknya sebanding dengan prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Nona, Anda salah perhitungan. Pria kekar dan cerdik itu menatapnya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kekuatannya sekuat ini? Si cantik mutlak berteriak dengan suara rendah. Kupikir dia hanya seorang prajurit biasa di alam inti emas awal. Jadi aku mengatur agar dia bertanding dengan penjaga makam pedang yang setingkat dengannya. Tapi aku terkejut. Dia lebih kuat dari prajurit biasa di tingkat yang sama, jadi penjaga makam pedang itu dikalahkan dalam 1 gerakan. Penjaga makam pedang tidak lahir begitu saja. Itu sebenarnya sudah diatur oleh si cantik jelita ini. Akan tetapi, penjaga makam pedang yang diaturnya didasarkan pada wilayah Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang datang ke tanah leluhur, dia sedang sekarat dan auranya berada di alam inti emas awal. Oleh karena itu, si cantik mutlak memilih penjaga makam pedang yang setingkat dengannya. Jika Jian Wushuang benar-benar seorang prajurit biasa di alam inti emas awal, dia tidak akan mengalahkan penjaga makam pedang dengan mudah. Tapi apa hasilnya? Sebenarnya Jian Wushuang berada di alam inti emas awal, tetapi kekuatannya sebanding dengan seseorang di alam inti emas luar biasa, atau bahkan seseorang yang lebih kuat. Siapa yang bisa menduga hal itu? Si cantik mutlak pun tidak menyangka. Maka, pengawal makam pedang pertama yang dibentuknya pun dengan cepat dikalahkan oleh 1 jurus Jian Wushuang. Dia beruntung, namun keberuntungannya tidak akan bertahan lama, kata si cantik mutlak dengan suara teredam. Anggaplah dia sebagai seorang pejuang dari alam inti emas luar biasa dan gantilah penjaga makam pedang. Ini, tanya lelaki kekar dan cerdik itu, Nona, bukankah lelaki kecil ini benar-benar baru mencapai alam inti emas awal? Tidak adil memperlakukannya sama dengan seseorang di alam inti emas luar biasa. Oh, tidak adil. Meskipun dia berada di alam inti emas awal, kekuatannya lebih besar daripada alam inti emas luar biasa. Wajar saja jika memperlakukannya seperti seseorang di alam inti emas luar biasa.
Kamu harus melakukan apa yang aku katakan tanpa ragu-ragu, kata si cantik mutlak. Baiklah, lelaki kekar itu mengangguk pelan lalu menatanya kembali. Di makam pedang, Jian Wushuang berdiri di samping reruntuhan. Sambil melihat reruntuhan yang dibentuk oleh penjaga makam pedang, alisnya sedikit berkerut. Apa-apaan raksasa batu yang baru saja kulihat itu? Apakah itu ujian di makam pedang? Gumam Jian Wushuang. Tapi, terlalu lemah jika itu adalah ujian. Gerakannya cukup besar, dan kekuatannya terlalu lemah. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, jika si cantik mutlak mendengar ini, dia pasti akan malu. Penjaga makam pedang itu diatur sendiri olehnya, dan dia cukup yakin bahwa Jian Wushuang akan sangat menderita. Tidak hanya itu, dia pikir dia akan kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, apa komentar Jian Wushuang tentang hal itu? Terlalu lemah. Jian Wushuang tidak tahu bahwa penjaga makam pedang ini diatur untuknya sesuai dengan alamnya. Mereka mengira dia baru saja melangkah ke alam inti emas awal, jadi mereka mengatur penjaga makam pedang yang lemah. Namun lain kali, mereka akan mengatur yang lebih kuat yang tidak akan mudah dihadapi. Penjaga makam pedang yang tiba-tiba muncul telah membuat Jian Wushuang tercengang, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia menghabiskan waktu berikutnya di sana sendirian, diam-diam memahami bekas luka pedang itu. Sebulan berlalu dengan cepat. Wom bom bom. Seluruh makam pedang bergetar hebat lagi. Dengan mengingat pengalaman sebelumnya, Jian Wushuang kali ini tenang. Tak lama kemudian, seorang penjaga makam pedang yang besar muncul di depannya. Baru sebulan sejak terakhir kali makam pedang berguncang. Itu berarti raksasa batu akan muncul di makam pedang setiap bulan. Jian Wushuang bergumam. Seberapa kuat yang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Gumamnya, jika satu raksasa batu muncul setiap bulan, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat. Tidak ada gunanya jika kekuatan mereka tetap sama, pikir Jian Wushuang. Tak lama setelah itu, Jian Wushuang mulai bertarung dengan raksasa batu ini. Bayangan pedang langsung terbang ke arah raksasa batu. Namun, raksasa batu dengan ganas mengangkat tangannya dan membantingnya ke udara, langsung membelah udara. Jian Wushuang terdorong mundur oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini. Sial, ada sedikit perubahan di wajah Jian Wushuang. Begitu raksasa batu itu menunjukkan gerakan pertamanya, Jian Wushuang segera menyadari bahwa raksasa batu ini jauh lebih kuat daripada yang dengan mudah dikalahkannya bulan lalu. Yang ini memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Yang muncul bulan lalu dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu gelombang pedang Jian Wushuang. Namun yang ini malah menjatuhkan Jian Wushuang ke belakang. Menarik, kata Jian tak tertandingi. Dia tersenyum, dan pada saat berikutnya, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan melemparkan dirinya ke dalam pertarungan dengan raksasa batu. Suasana menjadi riuh saat Jian Wushuang memamerkan ilmu pedangnya secara menyeluruh. Di dekat Void, sang keindahan mutlak dan seorang pria kuat tengah menyaksikan dengan tenang. Aku tidak percaya dia akan mengalahkan pengawal makam pedang ini semudah yang kuatur sebelumnya, ucap si cantik mutlak dengan nada dingin. Tetapi Nona, sudah jelas kalau orang ini juga bukan lawan Jian Wushuang, kata lelaki kuat itu dengan suara yang dalam. Si cantik mutlak menyaksikan dengan ekspresi tegas. Dia juga bisa melihat bahwa meskipun Jian Wushuang tidak langsung mengalahkan raksasa batu, dia jelas lebih kuat. Pemahamannya tentang esensi pedang telah meningkat pesat, kata si cantik mutlak sambil mendesah. 2 bulan lalu, ketika Jian Wushuang sedang bermeditasi pada bekas luka pedang di makam pedang, dia dapat mengetahui tingkat esensi pedangnya. Sekarang, 2 bulan telah berlalu, dan pemahamannya tentang esensi pedang jelas telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Faktanya, hanya Jian Wushuang yang tahu bahwa pemahamannya terhadap esensi pedang tidak hanya meningkat sedikit, tetapi meningkat secara signifikan. Dalam 2 bulan terakhir, Jian Wushuang telah mempelajari dan memahami esensi yang terkandung dalam bekas luka pedang. Pemahamannya tentang esensi pedang telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, yang jauh lebih cepat daripada ketika ia berkultivasi di dunia luar atau di Istana Naga. Lagi pula, baik dunia luar maupun Istana Naga tidak seperti makam pedang, yang memiliki ribuan bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh para ahli prinsip pedang. Dalam 2 bulan, kemajuannya luar biasa. Bayangan pedang muncul di atas pedang raksasa batu, lalu pedang Jian Wushuang menyerang seperti ular berbisa dan langsung menusuk lengan raksasa batu yang kuat, menyebabkan serpihan jatuh dari lengannya. Lalu, dengan serangan sederhana dari Jian Wushuang,
raksasa batu itu jatuh. Pemahaman raksasa batu ini terhadap esensi pedang biasa saja, tetapi kekuatan dan kecepatannya mengerikan. Namun, dia jauh lebih kuat daripada prajurit inti emas pada umumnya. Jika berbicara tentang kekuatan keseluruhan, dia seharusnya lebih kuat daripada Xiao Mang, gumam Jian Wushuang. Xiao Mang, seseorang yang bertarung dengan Jian Wushuang dalam waktu lama. Namun, kekuatan keseluruhan raksasa batu di depannya tidak lebih lemah dari Xiao Mang. Jika 2 bulan yang lalu, Jian Wushuang pasti kesulitan melawan raksasa batu ini, tapi sekarang. Wuih, cahaya pedang menyambar dengan kecepatan yang luar biasa, dengan mudah melewati pedang raksasa batu. Dengan tebasan cepat, seluruh lengan raksasa batu hancur. Tebasan pedang lainnya menyusul, jatuh tepat ke kepala raksasa. Meskipun kepala raksasa batu itu sangat keras, ia tidak dapat menahan pedang ini, yang berisi esensi pedang bumi. Tiba-tiba, seluruh kepalanya hancur dan ia hancur menjadi tumpukan puing. Dalam kehampaan di dekatnya, melihat penjaga makam pedang dikalahkan dengan mudah oleh Jian Wushuang lagi, si cantik mutlak langsung tampak dingin. Dia sangat berbakat. Dalam 2 bulan, dia mengalami kemajuan yang luar biasa. Si cantik mutlak berkata dengan nada dingin. Kemajuannya sungguh substansial. Pria kekar itu mengangguk dan berkata, "Kakak kedua, buatlah beberapa penyesuaian pada penjaga makam pedang yang telah aku atur, dan buatlah dia lebih sulit," kata si cantik mutlak. Menambah kesulitan, pria kuat itu heran dan bertanya, "Nona, pria kecil ini hanya memiliki inti emas awal. Bagaimanapun juga, sudah tidak adil jika kita memperlakukannya seperti seseorang di alam inti emas luar biasa. Terlalu tidak adil jika kita menambah kesulitan lagi. Jangan terlalu banyak, lakukan saja apa yang aku katakan," kata si cantik mutlak. Orang kuat itu merenung sejenak, tetapi dia segera mengangguk tak berdaya. Di tanah leluhur, si cantik mutlak ini merupakan kakak tertua, dialah yang memiliki kata terakhir untuk segalanya. Untuk ujian di makam pedang, tingkat kesulitannya telah ditingkatkan banyak. Namun, Jian Wushuang tidak menyadarinya. Dia tidak terlalu memikirkannya setelah mengalahkan raksasa batu kedua. Setelah itu, dia terus mempelajari bekas luka pedang itu. Bekas luka pedang itu sangat membantunya. Pemahamannya tentang hakikat pedang meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Selama Jian Wushuang tinggal di makam pedang di tanah leluhur, dinasti Tianzong benar-benar kacau, bermandikan hujan darah dan dipenuhi angin pembunuh. Kemarahan Istana Naga sungguh mengerikan, dan balas dendam yang dilakukan Istana Naga terhadap Menara Bulu Darah berlangsung cepat dan penuh kekerasan. Menara Bloodfeather mengalami kerusakan parah akibat serangan gila-gilaan dari Istana Naga hanya dalam waktu 2 bulan. Banyak benteng tersembunyi dihancurkan rata dengan tanah, dan sejumlah besar pembunuh dibunuh oleh para ahli dari Istana Naga. Pada saat yang sama, kekuatan kuat dan tersembunyi lainnya juga dengan gila-gilaan menyerang Menara Bulu Darah. 2 bulan ini adalah bulan-bulan yang paling menyedihkan dalam sejarah Menara Bloodfeather. Para pembunuh Menara Bloodfeather berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, bahkan tidak berani menunjukkan diri dan terutama tidak menjalankan misi apapun. Goyah dan runtuh, Menara Bulu Darah, salah satu dari 3 hegemoni dinasti Tianzong, berada di ambang kehancuran. Akan tetapi, saat semua orang mengira Menara Bulu Darah akan lenyap seperti asap dan menjadi sejarah, tiba-tiba, orang-orang yang ingin membalas dendam terhadap Menara Bulu Darah menjadi tenang hanya dalam 1 hari. Ya, semuanya berhenti karena alasan yang tidak diketahui. Istana Naga berhenti menyerang. Kekuatan tersembunyi dahsyat yang membidik Menara Bulu Darah pun berhenti. Kecuali beberapa kekuatan yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk membalas dendam, kekuatan yang terkuat, kekuatan yang paling ditakuti oleh Menara Bulu Darah, semuanya menghentikan tembakan. Mereka berhenti, hampir di hari yang sama. Dan segera setelah itu, Bloodfeather Tower dengan cepat mengumpulkan kekuatannya. Sungguh tak terduga, semua ini terjadi begitu cepat, mengejutkan semua kekuatan dan ahli di dinasti Tianzong. Penghentian mendadak pembalasan dendam gila terhadap Menara Bulu Darah cukup membingungkan semua orang. Di Istana Naga, banyak pakar terkemuka telah kembali. Di sebuah istana, 2 kepala istana dan beberapa kepala kuil berkumpul. Master Istana White minum sendirian dengan sebotol anggur di tangannya, dengan ekspresi yang sangat dingin. "Bajingan, saya tidak akan menerimanya." Setelah meneguk seteguk anggur, Kepala Istana Putih meraung dengan suara rendah. Sementara Master Istana Hitam dan Master Kuil lainnya tetap diam.
Jelas tidak akan butuh waktu lama untuk melenyapkan menara bulu darah sepenuhnya. Mengapa orang itu memerintahkan kita untuk berhenti menyerang pada saat ini? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Palace Master White masih mengeluh. Cukup, White, kau seharusnya berhenti mengeluh. Karena kepala kuil memberi perintah secara langsung, dia pasti punya alasan. Kita hanya perlu mematuhinya, kata kepala istana Black sambil mendesah. Mematuhinya, Palace Master White mendengus, merasa sangat tidak berdamai, tetapi juga tidak berdaya. Kepala kuil yang dimaksud adalah kepala kuil Istana Naga Emas. Meskipun menjadi inti Istana Naga Emas, Istana Naga masih berada di bawahnya. Dan kepala kuil Istana Naga Emas adalah Raja Dinasti Tianzong. Raja secara pribadi memberi perintah, jadi para ahli di Istana Naga tidak berani menentang. Di samping meja batu di sebuah rumah bangsawan, Wang Yuan memegang sepucuk surat di tangannya dan membacanya dengan mata sedingin es. Semakin banyak dia membaca, semakin kaku ekspresinya. Setelah selesai, Wang Yuan sangat marah sehingga dia membanting surat itu ke atas meja. Bajingan, hanya menara bulu darah. Bagaimana mungkin tidak bisa dihancurkan? Kemarahan Wang Yuan membuncah di tubuhnya. Di sampingnya, Dan Jiu berdiri dengan hormat mengenakan jubah ungu. Tuan muda, ketua sekte pasti punya pertimbangan sendiri dengan meminta Anda untuk berhenti menyerang menara bulu darah, jadi. Sebelum Dan Jiu menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari tatapan dingin dari Wang Yuan. Dan Jiu merasa jantungnya berhenti berdetak, dan dia langsung berhenti berbicara. Wang Yuan terdiam cukup lama. Ia menarik napas dalam-dalam, merendahkan suaranya, dan berkata, karena ayahku sudah memberi perintah ini, aku harus mengikuti kata-katanya dan berhenti mengejar menara bulu darah, tapi... Lin Yun, orang yang menyerang kakak ketiga dan memaksanya melompat ke dalam jurang harus mati. Selama kamu tidak mengincar seluruh menara bulu darah, hanya satu pembunuh bertopeng ungu seharusnya tidak menjadi masalah. Dan Jiu mengangguk. Baiklah, mari kita hadapi Lin Yun. Sebaiknya kau tangkap dia hidup-hidup, kata Wang Yuan sambil mendengus dingin. Ya, Dan Jiu mengangguk dan segera pergi. Kakak ketiga, Wang Yuan berdiri di istana, menatap langit, matanya berbinar, dan berteriak, jangan khawatir. Kakakmu akan membalaskan dendammu. Pada saat yang sama, di sebuah ruang rahasia, beberapa sosok berjubah berdarah berdiri dengan hormat di depan Surou. Tuan benar-benar memerintahkanku untuk berhenti menyerang menara bulu darah. Wajah Surou diselimuti sedikit rasa dingin. Namun, dia juga merasa bingung, mengapa menara bulu darah yang kecil bisa membuat tuanku mundur. Karena Tuan sudah memerintahkannya, aku akan membiarkannya begitu saja. Surou menghela napas, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya, kasihan kakak ketiga. Dinasti Tianzong segera tenang kembali. Seiring berjalannya waktu, Jian Wushuang perlahan memudar dari ingatan semua kekuatan dan ahli. Di makam pedang di tanah leluhur. Sudah setahun 3 bulan sejak Jian Wushuang datang ke makam pedang. Selama waktu itu, dia terobsesi dengan meditasi pada bekas luka pedang tersebut, mencoba memahami rahasianya. Sementara itu, 15 penjaga makam pedang telah muncul selama ini, satu penjaga per bulan. Di antara 15 penjaga pedang, yang pertama agak lemah. Namun, mulai dari yang kedua, kekuatan penjaga makam pedang secara umum kuat, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Untungnya, pemahaman Jian Wushuang tentang esensi pedang meningkat saat bermeditasi pada bekas luka pedang, sehingga ia mampu mengalahkan semua penjaga makam pedang secara berurutan. Jika ia gagal membuat kemajuan bahkan selama 1 bulan, ia akan dibunuh oleh penjaga makam pedang yang muncul bulan itu. Saat ini, di ruang terbuka makam pedang, Jian Wushuang sedang berlatih ilmu pedang dengan mata tertutup. Garis-garis bayangan pedang melesat keluar tanpa henti. Angin tak berbentuk, lolongan tak terbatas. Api tercepat, amarah terliar. Angin menderu karena api, dan api mengamuk karena angin. Esensi pedang Gale, esensi pedang api yang mengamuk. Jian Wushuang bergumam, gerakan pedangnya semakin cepat. Tiba-tiba, sebuah serangan pedang yang menyilaukan melesat keluar, secara langsung dan dahsyat menembus kehampaan, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. SHUA, ujung pedang menusuk ke dalam kekosongan, dan gelombang api menyebar bagaikan badai. Esensi pedang Gale dan Raging Fire, dua esensi pedang yang sangat berbeda digabungkan dalam satu gerakan pedang ini. Pada saat yang sama, mata Jian Wushuang terbuka, memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Esensi pedang Gale dan Raging Fire telah digabungkan bersama. Selesai. Pada saat Jian Wushuang menggabungkan esensi pedang Raging Fire dan Gale, lelaki kekar yang sedari tadi diam-diam mengamati dari kehampaan di atas makam pedang itu langsung tersenyum dan berkata, hanya butuh waktu 1 tahun 3 bulan baginya untuk menggabungkan dua esensi pedang. Dia beruntung sekali, si cantik sejati mengerang dingin. Setelah menggabungkannya, jurus pedang yang dilakukan Jian Wushuang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Karena kekuatannya telah meningkat lagi, pertarungannya dengan para penjaga makam pedang menjadi lebih mudah. Musim dingin datang lagi. Dunia luar dipenuhi butiran salju yang berterbangan, tetapi di tanah leluhur, di bawah jurang, masih gelap. Sudah 2 tahun sejak Jian Wushuang datang ke makam pedang. Sudah 2 tahun. Biarkan anak itu pergi, kata si cantik jelita. Selain itu, berikan dia keterampilan pedang ini. Ini adalah teknik pedang tanpa pamrih. Pria kekar itu memasang ekspresi bingung. Dalam 2 tahun terakhir, aku terus-menerus meningkatkan kesulitan para penjaga makam pedang. Itu terlalu kasar. Keterampilan pedang ini adalah semacam kompensasi untuknya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, si cantik jelita itu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Pria kekar itu tersenyum dan langsung menjatuhkan diri. Di bawah, Jian Wushuang baru saja mengalahkan penjaga makam pedang ke-24 sejak memasuki makam pedang. Tidak cukup, baik itu pedang esensi bumi atau tetesan air, itu tidak cukup. Jian Wushuang mengerutkan kening perlahan. 9 bulan yang lalu, ia menggabungkan Sword Essence of Gale dan Raging Fire untuk membentuk Fiery Wind Sword Essence. Setelah berhasil menggabungkannya, ia tentu ingin menggabungkan Sword Essence ketiga. Namun, kombinasi 3 Sword Essence lebih sulit daripada 2 Sword Essence. Setelah 9 bulan bekerja keras, esensi pedang bumi dan tetesan air hampir menyatu dengan esensi pedang angin berapi. Namun, dia tidak berhasil. Sudah 2 tahun, Jian Wushuang mendesah dalam diam, menatap banyaknya bekas pedang di sekelilingnya. Dalam 2 tahun ini, ia mempelajari banyak bekas luka pedang, tetapi itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh makam pedang. Ia masih belum dapat memahami bekas luka pedang yang paling luar biasa, seperti bekas luka pedang yang terukir pada 6 prasasti batu. Bahkan sekarang, makam pedang masih dipenuhi dengan kesempatan yang tak terbatas. Akan tetapi, saat dia tiba di makam pedang, dia mendengar percakapan itu saat dia hampir tidak sadarkan diri, jadi dia tahu dia hanya bisa tinggal di makam pedang selama 2 tahun. Sekarang sudah 2 tahun berlalu, dia seharusnya pergi jika tidak ada kecelakaan. Benar saja, tepat saat ide untuk pergi muncul di benaknya, dia melihat seorang pria kekar turun dan muncul di hadapannya. Jian Wushuang merasakan sesuatu yang aneh ketika menatap pria ini. Ada rasa ngeri yang membuat hatinya bergetar saat melihat pria ini, meskipun dia berdiri di sini seperti orang normal, tanpa aura. Hal yang paling penting ialah tidak ada kehidupan yang terasa dari pria kekar itu. Dia tidak tampak seperti manusia, lebih seperti boneka. 2 tahun telah berlalu, ikuti aku. Ekspresi pria kekar itu dingin. Jian Wushuang mengangguk. Meskipun dia sangat tertarik dengan makam pedang, dia harus pergi. Tuan, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang tanah leluhur. Dalam perjalanan, Jian Wushuang juga ingin menanyakan sesuatu. Bagaimanapun, dia masih sangat bingung dan dipenuhi dengan banyak pertanyaan, tetapi dia ditegur oleh pria kekar itu ketika dia membuka mulutnya. Diam, berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya apapun tentang tanah leluhur. Kamu harus lulus ujian setelah mencapai alam kekosongan Yin yang jika kamu ingin tahu. Jian Wushuang terkejut dan tidak berani bertanya lagi. Ini dia. Tidak lama kemudian, pria kekar itu dan Jian Wushuang tiba di suatu tempat kosong. Ada banyak retakan misterius di permukaan area kosong ini. Saat pria itu meletakkan permata khusus ke dalam retakan misterius itu, retakan misterius itu langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ruang di depan Jian Wushuang terbelah, dan retakan besar, yang dapat menampung 1 orang, muncul. Apa ini? Jian Wushuang menatap retakan besar itu dengan kaget. Dia telah melihat banyak retakan besar di tanah. Dan, dengan kekuatannya saat ini, serangan pedangnya dapat dengan mudah meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Namun, retakan di depannya ini tidak berada di tanah tetapi di kehampaan. Itu adalah lubang cacing yang dapat menghubungkan 2 ruang berbeda, kata pria kekar itu. Lubang cacing, menghubungkan 2 ruang yang berbeda.
Ada ruang lain. Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Pria kekar itu tidak menjawab secara langsung. Karena kau telah datang ke tanah leluhur, kami tidak bisa membiarkanmu pulang dengan tangan hampa. Sekarang, keterampilan pedang ini milikmu. Meskipun ini hanya setengah bagian pertama dari buku ini akan berguna. Lalu orang kuat itu memberikan keterampilan pedang kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang mengambilnya dan berkata, teknik pedang tanpa pamrih. Baiklah, sekarang kau harus pergi. Setelah mengatakan ini, lelaki kekar itu langsung mencengkeram kerah Jian Wushuang dan melemparkannya langsung ke dalam celah. Jian Wushuang terlempar ke dalam celah tanpa perlawanan dan menghilang. Di sebuah gua tersembunyi yang sangat gelap. Gua itu sudah cukup tua. Sudah lama tidak ada yang mengunjunginya, jadi dindingnya ditutupi lumut. Di tanah kosong di tengah gua, banyak retakan misterius tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekosongan di atas retakan misterius itu terkoyak, meninggalkan jejak di celah besar itu. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar. Dong, tubuh Jian Wushuang terbanting ke salah satu dinding batu, menyebabkan dinding itu bergetar hebat hingga kerikil berjatuhan. Itu benar-benar menyakitkan. Jian Wushuang mengerang kesakitan. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan mulai melihat sekeliling. Gua, Jian Wushuang melihat sekelilingnya. Di mana ini? Apakah aku masih berada di pegunungan tak berujung? Jian Wushuang segera berjalan terhuyung-huyung di sepanjang jalan gua, menuju pintu keluar. Jalan keluar gua ini terhalang oleh tumpukan batu. Melihat hal ini, Jian Wushuang mengacungkan pedangnya dan langsung membelah jalan melalui batu-batu itu, lalu dia melangkah keluar gua. Ketika Jian Wushuang berjalan keluar gua dan melihat hutan purba yang berwarna-warni diselimuti kabut hitam yang mengambang, tatapannya langsung berubah aneh. Hutan gelap, seharusnya itu hutan gelap. 3 tahun lalu, pertama kali dia diburu oleh Blood Feather Tower. Ketika dia melarikan diri dari Sword Marquis Mansion, untuk menghindari Blood Feather Tower, Sima Bu dan dia akhirnya memutuskan untuk menyeberangi hutan gelap. Jian Wushuang akrab dengan daerah ini karena dia telah tinggal di sini selama 4 bulan. Tetapi yang mengejutkannya adalah ujung lubang cacing lainnya ada di hutan gelap. Hutan gelap berbatasan dengan Provinsi Tianyan dan di sebelah Komando Bashui. Sudah 3 tahun sejak aku meninggalkan Sword Marquis Mansion. Aku harus kembali. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang langsung menuju Provinsi Tianyan. Dalam perjalanannya, ia pun mulai mendalami teknik pedang tanpa pamrih. Teknik pedang tanpa pamrih yang diberikan pria kekar itu hanya memiliki separuh volume pertama. Totalnya ada 6 keterampilan pedang. Jian Wushuang tertarik pada volume ini setelah membaca pengantarnya. Teknik pedang tanpa pamrih berbeda dari semua keterampilan pedang lain yang pernah dipelajari Jian Wushuang. Seperti seni pedang tak berwujud, gelombang pedang tak berwujud, keterampilan pedang darah dan api, dan keterampilan pedang reinkarnasi. Semua keterampilan pedang itu hanya untuk satu esensi pedang. Seni pedang tak berwujud menargetkan esensi pedang angin, sementara gelombang pedang tak berwujud menargetkan esensi pedang bumi. Tetapi teknik pedang tanpa pamrih menargetkan 4 inti pedang, bukan hanya satu. Tidak peduli esensi pedang mana yang Anda pahami, Anda dapat mempelajari dan mendalami teknik pedang tanpa pamrih. Selain itu, teknik pedang tanpa pamrih bahkan lebih cocok untuk para prajurit yang telah menggabungkan esensi pedang yang berbeda. Kekuatan 6 keterampilan pedang bergantung pada tingkat pemahaman esensi pedang. Jian Wushuang kini telah menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk dengan sempurna. Yang ia butuhkan adalah keterampilan pedang yang dapat mengeksekusi 2 esensi pedang pada saat yang bersamaan. Teknik pedang tanpa pamrih kurang lebih cocok. Jian Wushuang segera mulai mempelajari jurus pertama teknik pedang tanpa pamrih. Jurus pertama disebut bentuk idealis. 2 hari kemudian, dalam perjalanannya melewati hutan gelap, Jian Wushuang mengeluarkan pedang pembunuh 3 kalinya. Idealisme, solipsisme, Jian Wushuang bergumam dalam hati. Pedang pembunuh 3 kali melesat keluar seperti seberkas cahaya dan menghantam pohon yang kuat. Bayangan pedang, yang menggabungkan esensi pedang angin dan api mengamuk, meledak. Dong, batang pohon itu langsung tertusuk dan muncul lubang melingkar dengan diameter lebih dari 20 cm. Bagian tengah pohon itu benar-benar berlubang. Melihat pemandangan ini, mata Jian Wushuang berbinar. Ini adalah bentuk idealis, kekuatannya sangat kuat. Jian Wushuang berpikir, aku hanya menggabungkan 2 esensi pedang,
membentuk esensi pedang angin berapi. Kekuatannya akan, bahkan, lebih mengerikan jika aku bisa menggabungkan 3 atau 4 esensi pedang. Jian Wushuang juga sangat bersemangat. Pengalaman di tanah leluhur sangat bermanfaat baginya. Yang pertama adalah kultivasinya. Meskipun ia memfokuskan pikiran dan tubuhnya untuk mendalami esensi pedang selama 2 tahun itu, menyisakan sedikit waktu untuk kultivasi, kekuatan spiritualnya tetap meningkat lebih cepat daripada prajurit biasa hanya karena keterampilan penciptaan surgawi. Sekarang, dia telah menerobos dari inti emas awal dan mencapai alam inti emas mendalam. Faktanya, inti emas tertingginya 100 kali lebih kuat dari ahli di level yang sama. Ketika dia berada di alam inti emas awal, kekuatan yang bisa dia keluarkan lebih kuat daripada prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Sekarang, setelah mencapai alam inti emas mendalam, kekuatannya tidak akan tertandingi di antara para prajurit di alam inti emas saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kemajuannya dalam Sword Essence bahkan lebih besar. Pemahamannya terhadap keempat esensi pedang telah meningkat pesat. Esensi pedang Gale dan Raging Fire bahkan telah digabungkan dengan sempurna. Sekarang, dia juga telah menguasai teknik pedang tanpa pamrih. Kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Jian Wushuang keluar dari hutan gelap, dan apa yang muncul di depannya adalah Provinsi Tianyan yang cukup dikenalnya. Provinsi Tianyan, Komando Bashui. Saya kembali. Suasana masih ramai di Komando Bashui. Sambil mengenakan jubah hitam dan topi bambu, Jian Wushuang muncul di sebuah restoran. Di dekat jendela di lantai 2 restoran, setelah memesan sebotol anggur, dia minum sendirian dengan mata terfokus pada rumah besar di luar jendela. Suasana di dalam rumah besar itu juga ramai, dan Jian Wushuang bahkan bisa melihat beberapa murid rumah besar markis tengah berlatih ilmu pedang di lapangan latihan. Sama saja seperti sebelumnya, pikir Jian Wushuang dalam hati. Rumah markis pedang. Akarnya, dia tinggal di sana selama 16 tahun penuh. 3 tahun lalu, Sword Marquis Mansion sangat kacau karena aku. 4 tetua juga meninggal karena aku. Aku bahkan tidak tahu keadaan Sword Pavilion saat ini. Jian Wushuang merasa cemas. Di Pavilion Pedang, ayahnya telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Ketika dia masih muda, tujuannya adalah untuk mewarisi posisi Master Pavilion Pedang. Siapakah yang dapat menduga bahwa suatu insiden akan terjadi saat ia sedang bersusah payah mencapai tujuannya? Setelah kejadian itu, dia, calon Master Pavilion Pedang, harus meninggalkan Provinsi Tianyan, dan 4 tetua agung Pavilion Pedang semuanya terbunuh. Dapat dikatakan bahwa tulang punggung Pavilion Pedang telah hilang dalam semalam. Oleh karena itu, Jian Wushuang sangat cemas tentang keadaan Pavilion Pedang saat ini. Tapi saat ini, berdetak-detak, langkah kaki yang berat terdengar dari jalan-jalan luar, dan seluruh jalan bergetar sedikit. Orang-orang di tengah jalan berhamburan. Jian Wushuang melihat melalui jendela ke sumber langkah kaki itu. Apa yang dilihatnya adalah 3 ekor rusa liar besar yang perlahan datang dari ujung jalan. Wildebeest pada umumnya adalah binatang roh di alam laut spiritual. Kekuatan mereka normal, namun, mereka lembut dan relatif mudah dijinakkan, dan kecepatan mereka luar biasa cepat. Oleh karena itu, beberapa pasukan besar akan menjinakkan beberapa wildebeest untuk ditunggangi. Pada 3 wildebeest, ada 3 sosok. 2 pria dan seorang wanita. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak memiringkan bibirnya ketika dia melihat wanita di wildebeest yang tengah. Jian menger. Jian Wushuang tersenyum tipis. Ini di luar dugaannya. Murid pertama dari kediaman markis yang ditemuinya setelah kembali adalah Jian menger, yang pernah berselisih dengannya sebelumnya. Alam inti emas mendalam, lumayan. Jian Wushuang tersenyum. Dia dapat melihat bahwa aura kekuatan spiritual dari Jian menger telah mencapai alam inti emas mendalam. Perlu dicatat bahwa usia Jian menger sama dengan usianya. Dia baru berusia 19 tahun ini. Seorang prajurit berusia 19 tahun di alam inti emas mendalam sudah sangat hebat. Ketika dia dikalahkan olehku 3 tahun lalu, dia pergi ke Sekte Pedang Tianyuan untuk berlatih dengan guru besarnya. Menurut spekulasi, dalam waktu 3 tahun, dia tidak diizinkan meninggalkan Sekte Pedang Tianyuan. Dia juga kembali hari ini. Sungguh kebetulan, ekspresi Jian Wushuang menjadi aneh. Di bawah pengawasannya, Jian menger dan 2 orang lainnya di atas rusa liar memasuki Sword Marquis Mansion. Pada saat yang sama, Jian Wushuang mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya.
Apakah gadis di Wildebeest Jian Menger adalah si jenius luar biasa dari Sword Marquis Mansion? Ya, itu dia. Konon katanya dia pergi ke Sekte Pedang Tianyuan untuk berlatih setelah dikalahkan oleh Jian Wushuang 3 tahun lalu. Dia tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Sekarang dia akhirnya kembali setelah 3 tahun. Wajar saja kalau dia kembali. Lagi pula, situasi Sword Marquis Mansion sangat buruk. Kalau dia tidak kembali, Sword Marquis Mansion akan lenyap. Beberapa prajurit membicarakannya. Meskipun suara mereka pelan, Jian Wushuang masih bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Rumah Markis Pedang akan lenyap jika Jian Menger tidak kembali. Jian Wushuang menyipitkan matanya dan di pupil matanya yang gelap, seberkas cahaya dingin bersinar. Ketiga prajurit itu masih berbicara, dan Jian Wushuang mendengarkan dengan saksama. Hei, ku dengar kalau Sword Marquis Mansion sudah mengirimkan undangan kepada 3 ketua geng binatang buas untuk bertemu di Tianxianju besok. Aku khawatir tujuan pertemuan itu adalah untuk bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Salah satu dari mereka telah menjadi pemimpin di Komando Bashui selama bertahun-tahun, sementara yang satunya, geng binatang ganas, yang dipimpin oleh 3 bersaudara Su, baru saja muncul baru-baru ini. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Aku khawatir Sword Marquis Mansion akan berada dalam bahaya kali ini. Meskipun geng binatang buas muncul belum lama ini, 3 bersaudara Su adalah ahli terkenal di Provinsi Tianyan, terutama saudara tertua, Su Long, yang merupakan ahli dalam daftar naga bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di seluruh Sword Marquis Mansion. Benar sekali, Sword Marquis Mansion juga menyadari tekanan itu, jadi mereka segera meminta Jian Menger untuk kembali. Bagaimanapun, dia adalah murid inti di Sekte Pedang Tianyuan, dan kekuatannya juga cukup mengesankan. Semuanya akan beres besok. Ketiga pria itu berbicara dengan santai, mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Jian Wushuang tersenyum sedikit. 3 saudara Su, Su Long. Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Su Long menduduki peringkat ke-91 dalam daftar naga duniawi, bahkan beberapa peringkat lebih tinggi dari Su Lai. Jika 2 tahun lalu, kekuatan Su Long sudah cukup bagi Jian Wushuang untuk sedikit memperhatikannya. Namun sekarang, Jian Wushuang bisa mengabaikannya sama sekali. Geng binatang buas akan bertarung melawan Sword Marquis Mansion untuk melihat siapa yang lebih kuat besok. Menarik. Jian Wushuang tersenyum dan kemudian melanjutkan minum. Keesokan harinya, di dalam Celestial Immortal Residence. Berita bahwa Sword Marquis Mansion akan bertemu dengan geng binatang buas di Celestial Immortal Residence hari ini telah menyebar ke seluruh Bashui Commandery. Jadi, Celestial Immortal Residence yang semula ramai tampak kosong dan sepi hari ini. Semua orang tahu bahwa mungkin akan ada pertempuran sengit di Celestial Immortal Residence hari ini. Tentu saja, para prajurit biasa tidak ingin terlibat. Tentu saja, ada satu pengecualian. Dia adalah seorang pria berjubah hitam dengan topi bambu dan pedang panjang. Dia telah minum sendirian di sudut lantai 2 Celestial Immortal Residence sejak pagi. Para pelayan di sana datang untuk membujuknya pergi, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tetap duduk di sana. Siang harinya, terdengar suara langkah kaki dari tangga, diikuti oleh sekelompok besar orang. Orang-orang itu berasal dari Sword Marquis Mansion, dan Jian Wushuang mengenal beberapa dari mereka. Pemimpin mereka adalah Jian Xinhong, yang merupakan Master Sword Marquis Mansion. Kultivasi Jian Xinhong memancarkan aura alam inti emas luar biasa. Dalam hal kekuatan spiritual, dia jelas yang terkuat saat ini. Dan di samping Jian Xinhong, ada 3 orang lainnya di alam inti emas primordial. Itu adalah Jian Menger dan 2 murid inti Sekte Pedang Tianyuan. Mungkin butuh waktu sebelum 3 Su bersaudara tiba, jadi mari kita duduk dulu, kata Jian Xinhong. Kemudian dia, Jian Menger, dan 2 murid Sekte Pedang Tianyuan lainnya duduk di meja. Prajurit lain dari rumah Markis Pedang berdiri di samping mereka. Menger, rapat hari ini tergantung pada kalian bertiga, kata Jian Xinhong sambil mengerutkan kening, penuh kekhawatiran. Rumah Markis Pedang kita tidak pernah berpikir untuk mengusir 3 bersaudara Su dari Komando Bashui. Sebaliknya, kita bersedia memberi mereka konsesi dan memberi mereka kepemimpinan Komando Bashui. Kita bahkan dapat memberi mereka beberapa keuntungan lain, asalkan mereka berhenti menyerang. Jian Xinhong berbicara dengan nada putus asa. Sebelumnya, Sword Marquis Mansion memang merupakan penguasa Bashui Commandery.
Namun, sejak geng binatang buas muncul, mereka telah mengalami penindasan dari geng binatang buas dalam segala aspek, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan karena kekuatan menentukan segalanya. Ketiga pemimpin geng binatang ganas, yaitu tiga saudara Su, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kakak tertua, Sulong, bahkan masuk dalam daftar naga bumi. Seorang ahli seperti dia bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh Sword Marquis Mansion. Tuan Istana, jangan khawatir. Selama kita bertiga di sini, Sulong tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Lagi pula, di belakang kita ada Sekte Pedang Tianyuan. Dia seharusnya peduli dengan reputasi Sekte Pedang Tianyuan. Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar terjadi dalam pertempuran, kita berdua dan Menger bisa mengalahkan Sulong bersama-sama, kata murid berambut ungu itu sambil tertawa. Para ahli di daftar naga bumi memang sangat kuat, tetapi kekuatannya juga terbatas. Selain itu, Sulong hanya berada di peringkat ke-91, dan kekuatannya seharusnya hanya sedikit lebih kuat daripada prajurit rata-rata di alam inti emas luar biasa. Baik Meng Yu maupun aku juga berada di alam inti emas luar biasa. Bersama-sama, dengan Menger, yang kekuatannya sebanding dengan alam inti emas luar biasa, kita dapat dengan mudah menghadapi Sulong, kata murid lain dari Sekte Pedang Tianyuan. Kedua murid Sekte Pedang Tianyuan ini bernama Meng Yu dan Zhu Yu. Keduanya berada di alam inti emas luar biasa, dan mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka. Jangan terlalu percaya diri. Para ahli di daftar naga bumi tidak sederhana. Jian Xinhong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia secara pribadi telah menghadapi Sulong, tetapi harus melarikan diri setelah hanya 3 gerakan. Dia tahu dengan jelas bahwa ada kesenjangan besar antara para ahli daftar naga bumi dan para prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Setiap ahli dalam daftar naga bumi mampu mengalahkan sekelompok prajurit di alam inti emas luar biasa sendirian. Ini adalah fakta. Sayangnya, kakak senior Ling Feng pergi bepergian. Kalau tidak, dengan dia di sini, Sulong tidak akan berani bersikap begitu tak terkendali, kata Jian Menger dengan suara rendah. Ling Feng adalah yang terkuat di antara generasi muda Sekte Pedang Tianyuan. Dia adalah jenius terkuat yang pernah ditemui Jian Menger. Usianya baru 23 tahun, tetapi dia sudah menduduki peringkat ke-41 dalam daftar naga bumi. Dia adalah satu-satunya orang yang terdaftar dalam daftar naga bumi di seluruh Sekte Pedang Tianyuan. Ling Feng memiliki hubungan yang baik dengannya, dan mereka sudah memiliki beberapa perasaan khusus. Menger, 3 saudara Su tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kakak senior Ling Feng. Selain itu, kita bertiga dapat mengalahkannya dengan mudah, kata Meng Yu dan Zhu Yu tanpa menganggapnya serius. Menger, ku dengar kau dikalahkan oleh seseorang di Sword Marquis Mansion 3 tahun lalu. Di mana orang itu? Sekarang Sword Marquis Mansion dalam bahaya, mengapa dia tidak ada di sini? Meng Yu bertanya tiba-tiba. Jian Wushuang. Jian Menger berpikir, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Perkataan Jian Wushuang telah meninggalkan bekas luka di hatinya. Dan bahkan setelah 3 tahun, luka itu masih ada. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa 3 tahun lalu, orang tidak berguna yang dipandang rendah olehnya telah melampauinya hanya dalam waktu 2 bulan, menyebabkan dia tersandung pada langkah terakhir rencananya. Selama 3 tahun ini, dia berusaha keras untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya saat berada di Sekte Pedang Tianyuan. Dia berusaha lebih keras daripada orang biasa. Alasan terpenting baginya untuk melakukannya adalah karena dia ingin bersaing dengan Jian Wushuang lagi. Dia ingin menghapus penghinaan yang dideritanya 3 tahun lalu dan melepaskan diri dari mimpi buruk yang disebabkan oleh Jian Wushuang. Dia pikir dia bisa bertemu Jian Wushuang dan bertarung dengannya lagi saat dia kembali ke Sword Marquis Mansion kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia kembali, dia akan mendengar bahwa Jian Wushuang telah meninggalkan Sword Marquis Mansion 3 tahun lalu, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada.